Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala kitabahul mubin ala rasulih Muhammadinil amin, syaraha bihi sudur wa ammana bihil quluba minal khawfi illa man ghadabahu azza wa jalla, wa nawwara bihi basair as-salihin wal arifin, wa ja'alahu hidayatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadith. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Falikai beserta jajaran para asatidz dan para hujjah, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan nikmatnya kita pada kesempatan pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih bisa membukakan kedua mata, menggerakkan tubuh kita, melangkahkan kedua kaki kita untuk bisa sampai ke tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menjalankan kewajiban kita diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ayat makrun dan bita'lim semoga tercurah limpah pada Faduka alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk guru kita, guru yang seharusnya sekarang berikan ilmu kepada kita, Ustaz Asep Mas Dinar. Beliau kabarnya sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga untuk guru-guru kita, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga saudara-saudara kita
keluarga kita, tetangga kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah cepat lekas sembuhkan. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kembali kajian kita sampai surat Al-Baqarah ya. Ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
wattaqu wattaqu. Ada huruf waw kemarin makharijnya paduan antara bibir atas dan bibir bawah, cuma ujung di ujung. Wa wi wu bau, bau itu waw insya. Dari perpaduan bibir atas dan bibir bawah, jadi termasuk kepada huruf asyafatain ya. Dua bibir. Wa, jadi cuma ada tipis ya, waw itu tipis, sifatnya diantaranya tipis. Wa, jadi ujung bibirnya. Wa wi wu bau, jadi di ujungnya. Kemudian watta, nah ta itu ujung lidah ya. Nanti ujung lidah dengan pangkal gigi seri atasnya. Ta pangkalnya. Ta cuma di antara sifatnya ada yang ames ya gitu. Ta ti tu bat, ta ti tu bat. Coba ta ti tu bat. Ayo jangan diam baik. Ta ti tu bat. Jadi bukan ta ti tu, tapi ta gitu. Jadi ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri yang atas ya. Pangkalnya bukan giginya, pangkal. Ta buka mulutnya. Ta'in. 1 2 ta. Nah, ti tu bat. Tapi jangan terlalu bat. Wah, jangan terlalu bat. Itu ta'wat. Nah, ada musyaddad shiddah ya. Jadi ditekan, agak ditekan. Cuma satu harokat. Wattaqu qaf ini di aksol lisan ya. Qaf itu adanya di aksol lisan, jadi paling ujung. Di antara bagian lisan paling ujung paling jauh itu qaf, makhraj qaf itu ya. Bak itu kok ya. Itu bukan kokiku, bukan di sini di depan kokiku, tapi di paling jauh ya, lidah kita paling jauh, paling ujung. Bak. Ini buka jadi bukan ko, tapi bako. Coba bareng-bareng. Bako. Ada mantulnya ya. Nah, ini kol-kola. Bako. Oh, itu. Kof. Wattaqu, nah itu mad panjang ya. Nah, 2 harokat, jangan terlalu panjang. Nah nanti makhrij kalau huruf mad itu nanti masuknya ke al-jaub, jadi rongga mulut gitu ya. A I U itu alif sebelumnya ada huruf fathah, terus iya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, waw sukun sebelumnya ada huruf berharokat doma. Kita itu mad masuknya nanti ke al-jauf, itu rongga mulut. Wattaqu yau awas itu iya waw sukun sebelumnya ada
fathah. Mad lin. Cuma harus cepat ya. Jangan yau, bukan yau, tapi yau gitu ya. Kalau naum seperti as-salatu khairum minan naum, bukan naum, itu naum, tapi naum, yau langsung ya. Bukan apalagi ke o, awas, ke u tapi bukan o, u tapi bukan o, bukan yao gitu ya, kau itu, awas. Ini banyak terjadi kesalahan ketika membunyikan huruf madlin ya, seperti kaum jadi kaum seharusnya kaum, tapi dibaca kaum jadi dibaca kaf. Itu banyak kesalahan ya. Nih, perhatikan awas. Nah di sini yau ke u ya, jangan ke o. Mal mim sama, nanti perpaduan antara bibir atas dan bibir bawah sama dengan waw dan ba ya, huruf syafatain. Ma mi mu bam, ma mi mu bam, coba was. Jadi jangan cuma ma mi mu bam. Fathah itu sifatnya adalah fathul fam, jadi mulutnya itu terbuka. Fa gitu, seperti fa, ma gitu, jadi mulutnya kebuka, seolah-olah tiga jari itu masuk. Pa gitu, ma gitu. Coba Jawa saya jadi bukan bukan me, tapi ma mi mu bam. Nah itu mingkem, bam mim, bam. Wattaqu yaumal tanwin menghadapi lamnya. Lam itu salah satu huruf idgham. Idghamnya idgham bila guna, wasya lam ro dua ya. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Yang biguna yang ada gunahnya dengungnya 4. Yanmu, yan, nun, mim, waw. Nah, yang tidak ada dengungnya yaitu lam dan ra. Yaumal awas. Yaumal la. Nah nanti makhraj lam itu ada di ujung lidah dengan langit-langit yang ada di bawahnya. La, li, lu, bal. Jadi jangan la, li, lu. Si lidahnya jangan la, li, lu. Ya, ujung lidah nanti ketemu dengan langit-langit tapi adanya di bawah, langit-langit bawahnya. La, li, lu, bal, awas ya, jangan bale, jangan bale ya, awas. Itu masuknya keluarga ale ya, bale bukan bal, tapi bal gitu itu. Yaumal la, itu mad asli ya, panjangnya 2 harokat, 2 ketukan, la segitu, jadi jangan terlalu panjang. La yaumal la itu ya. Tajzi nafsun an nafsin, saya sedikit aja ya, sedikit cukup. Nah, sekarang kita tafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu
ayyuhal yahud illam tu'minu wattaqu, dan takutlah kamu hai orang-orang Yahudi, illam tu'minu, kalau tidak beriman. Yauman, pada hari, la tajzi nafsun an nafsil sayya, la tajzi itu maksudnya ketiga seseorang pun tidak akan bisa membela orang yang lain nanti pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada yang bisa membela orang lain dari orang lain, yang seseorang dari orang yang lain. La tajzi nafsun an nafsil syai'a, nanti kita sendiri-sendiri di sana, Pak. Dia ngurusin urusan kita masing-masing. Insyaallah itu ya. Masa begini orang-orang Yahudi disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak percaya, tidak beriman kepada hari di mana seseorang tidak akan bisa membantu orang yang lain. Kalau masih di dunia kita masih bisa ngebantu ya saudara-saudara kita gitu, bisa ngebantu. Di sana kita akan menanggung dosa kita masing-masing sampai-sampai dari mulai Nabi Adam itu ya, akhirnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umat itu ya berbondong-bondong menuju Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam Abul Bashar itu ya, orang tua kita gitu, nenek moyang kita, semuanya menuju untuk minta syafaat pertolongan. Apa yang dikatakan Nabi Adam, boro-boro gitu ya nolongin kamu, saya juga punya dosa kan dulu gitu. Masya Allah. Terus biada bidis terus itu ya sampai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memberikan syafaat apa namanya, syafaatul uzma. Masya Allah, itu yang mudah-mudahan kita dapat ya, syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yuqbalu wala yuqbal, dan tidak akan diterima minha dari seseorang apa syafaatun tuh pertolongan, wala yukhadu minha adlu, dan juga tidak akan diambil minha dari seseorang apa adlun itu fida, tebusan. Kalau di dunia masih bisa kita nebus ya, orang yang di penjara nih, pengen bebas, ada tebusan ya, tebusan bisa kalau di dunia itu. Tetapi ketika di sana fidaun tidak, wala yukhadu minha adlun, itu ya, tidak ada manfaatnya nanti. Wala hum yunsarun, dan juga mereka tidak akan ditolong. Alayamnauna min adzabillah. Masya Allah, tidak bisa mencegah dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hari itu adalah hari pembalasan, hari pembalasan dari semua amal perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Masya Allah, kita nanti akan tahu pahalanya nih ya, taklim, sholat berjamaah, ibadah-ibadah kita yang lain, nanti kita akan tahu balasannya itu ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun wa in kana amaluhu khairan. Kalau di dunianya amalnya kebaikan, fa jazaohu khairun, maka balasannya juga akan kebaikan pula. Namun sebaliknya, wa in kana amaluhu syarran, apabila amal yang dilakukan ketika di dunia adalah keburukan, fa jazaohu syarrun, maka balasannya pun akan keburukan pula. Nauzubillah summa na'udzubillah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya Allah, jadi sedikit, apapun sedikit zarah itu biji tahu yang kecil gitu ya, kebaikan, nanti kita akan tahu, kita akan lihat balasannya.
Dan juga sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, juga kita akan melihat balasan daripada amal buruk tadi. Masya Allah. Makanya jangan menganggap remeh gitu ya kepada amal sedikit, ataupun menganggap remeh kepada kesalahan dosa sedikit. Ini mah dosa kecil gitu bahasanya. Ini mah cuma dosa kecil juga, kalau dikumpul-kumpul jadi banyak. Kecil sedikit lama-lama menjadi bukit. Sama gitu. Dosa kecil maupun dosa besar sama apanya? Berbuat dosanya kita. Artinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kecil apapun amal gitu yang kita lakukan, sekecil apapun amal yang kita lakukan, maka kita juga akan tahu balasannya nanti. Masya Allah. Itu ya. Jadi jangan menganggap remeh amal kecil walaupun amalnya sedikit. Bahkan baginda Rasul mengatakan, ahabul amal illallah adwamu wa in qala. Jadi amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang continue, terus menerus. Wa in qala, walaupun sedikit, walaupun sedikit itu. Baca Quran 1 lembar gitu ya. 1 lembar itu, tapi istiqomah terus setiap hari. Ini ada sampai 5 juz, nanti baca lagi bulan depan gitu. Gitu. Tapi harus ada setiap hari. Sedekah gitunya nggak apa-apa yang abu-abu juga, tapi setiap hari. Kan banyak nanti tahun depan lagi sedekahnya itu ya. Masya Allah. Jadi setiap hari tuh. Selanjutnya wa makna ayat. Nah, ini makna ayat tafsirannya. Anna yaumal qiyamah la tanubu nafsun an nafsin syai'an wa la tahmilu anha syai'an mimma asabaha bal yafirrul mar'u fihi min akhi wa ummi wa abi. Gitu ya maknanya. Masya Allah. Maknanya sungguhnya hari kiamah itu la tanubu nafsun an nafsin, seseorang tidak bisa menggantikan dari orang yang lain syai'an, sedikit pun. Wala tahmilu anha syai'an, dan juga seseorang tidak bisa memikul beban orang lain. Mimma asaba, dari segala musibah yang akan mengenainya. Bal yafirul mar'u, bahkan seseorang itu akan lari fihi, pada hari itu, min akhihi, dari saudaranya. Ya Allah, itu ya, saudara-saudara nanti saling jauh-jauhan, nanti mari gitu dari saudaranya yang lain. Wa ummi wa abi, bahkan dari ibunya, bahkan dari ayahnya sendiri. Masya Allah. Saking apanya Pak? Berat. Ya, saking apa? Berat. Karena setiap amal perbuatan selama kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling berat Pak, paling berat. Ya Allah, kita dikasih nikmat Allah, nikmat mata melihat nih ya. Setiap hari, setiap detik kita bisa melihat. Nikmat apa tidak? Nikmat. Sok ya, hati kita dikasih sakit mata sebelah. Ya Allah, sakit banget. Baru kerasa bahwa nikmat punya mata sehat itu nikmat tuh. Tetapi dilihatinnya sama hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nih, wajah mata. Ya Allah, mulut, telinga dan sebagainya gitu. Nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dia harta benda kita juga sama, nanti ditanya didapat dari mana, dikeluarkan ke mana. Ya Allah, panjang hisabannya itu. Ya Allah. Wa makna hadihin niyabah, jadi maknanya adalah untuk apa? Niyabah, penggantian. Gak ada bisa mengganti.
Jadi anna ta'atal muti la taqdi anil asi makana wajiban alaih itu. Sesungguhnya ketaatan seseorang yang taat itu tidak bisa menyelesaikan daripada permasalahan orang yang durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum wallahu alam rasul bil haqiqati wa id najjaynakum dan ingatlah dan ingat wadkur dan ingatlah ketika najjaynakum kami yang agungin kata Allah menyelamatkan kamu semuanya. Najainakum menyelamatkan kamu semuanya, ini hitoban, itu hitoban wal hitabu lil mawjudina fi zamani nabiyina. Ini Nabi Musa pada waktu Nabi Musa ini siapa kumnya di sini, yaitu Bani Israel dulu, itu ya. Wa id najainakum dan ingatlah ketika kami kata Allah menyelamatkan kum di sini adalah nenek moyangnya, itu nenek moyangnya orang-orang Bani Israel ya, orang-orang Yahudi. Ketika dulu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ali fir'aun tuh, gitu ya, dari Fir'aun dan juga atba wa ahl gitu. Jadi disebut min ali fir'auna ay atba'ihi wa ahl. Gitu ya, Fir'aun, keluarga dan juga para pengikut-pengikutnya. Tuh. Di sini disebutkan ya din mana sih? Wa umur Fir'aun. Disebutkan umur Fir'aun itu aksar min arba ami'asan. Jadi lebih banyak dari 400 tahun. Panjang ya. Fir'aun itu umurnya sampai 400 tahun lebih. 400 tahun lebih. Umur orang dulu mah panjang-panjang ya. Jadi kalau sekarang nggak jauh dari 60 dan 70. Makanya kalau sudah mendekati 60 harus siap. Siap. Ya Allah, kita umur berapa? 40. Wah, tinggal berapa lagi nih? Gitu. Kalau ikan ingatnya kepada 60 sampai 70, Masya Allah. Pagi yang sudah umurnya 60 ke atas, ini kayaknya masih muda-muda semuanya, masih 40 lah kayaknya mah. Ya Allah. Ini jadi umat-umat dulu mah umurnya panjang-panjang gitu ya, Masya Allah. Sampai 400 tahun, bayangin Pak, kalau kita umur sampai 400 tahun, Masya Allah. Dan ini si Fir'aun ini Allah kasih gak pernah sakit nih Fir'aun. Makanya menyatakan dia sebagai Tuhan itu gak pernah sakit. Makanya pentinglah sakit sedikit-sedikit, betul gak? Asal jangan terlalu parah, betul. Gitu ya. Ya, penting lah gitu. Sakit nih sedikit-sedikit tuh penting. Buat ngingetin gitu ya, ngingetin. Kenapa? Karena kita itu perlu diingatkan, Pak. Itu ya, takutnya kita lupa. Itu takutnya kita lupa. Kita itu harus sering diingatkan, harus sering diingat. Kenapa? Karena manusia di antara sifatnya, manusia itu insan, al-insan ma'alul khata wan nisyan, itu sifatnya itu. Khata wan nisyan, lupa dan tukang pembuat salah. Itu kita itu banyak lupa, betul nggak? Apalagi urusan utang dilupain begitu. Lupa apanya? Bayarnya. Tuh. Itu ya betul. Padahal mau dapat bonus, dapat ini. Itu tuh pas kalau utang lupa. Jadi serasan kalau ngutang itu dikasih diberinya kayaknya dikasih gitu. Serasa dikasih, ketika giliran bayar serasanya dia apa? Dirampok gitu. Awas Pak ya, matul gina zulmun. Itu kalau kita sudah punya tapi kita gak bayar-bayar, itu zalim, itu nggak boleh ya. Awas yang udah punya buat bayar tetapi tidak mau bayar, itu zalim, nggak boleh ya. Bayar utang apa ya?
itu bayar hutang. Tapi dari wajahnya mah insya Allah gak banyak hutang gitu ya. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan hutang-hutang kita cepat terbayar Pak ya. Makanya cepat-cepat bayar kalau sudah punya uang. Biasanya begitu, kalau sudah punya milik ya sudah lupa hutang itu. Biasanya hutang kepada siapa yang suka lupa? Tetangga biasanya. Ya, warung tetangga bisa gitu. Makanya warung tetangga itu la yamutu wa la yahya gitu. Itu ya, enggak mati, enggak hidup gitu. Gitu enggak ada peningkatan itu. Kenapa? Dihutangin terus. Soalnya kita pernah ngerasa gitu. Ya Allah, warung kecil keuntungannya sedikit, diutangin iya gitu. Bayarnya lama, ya iya. La yamutu wa la yahya jadinya, insyaallah. Itu ya. Padahal kalau kita ngerasa bahwa tetangga kita adalah saudara kita, jadi seharusnya mementingkan. Kalau ke Alfa bisa nggak ngutang gitu kan? Kalau ke Alfa bisa ngutang apa enggak? Kagak bisa gitu. Gitu ya, ketika uang gede, nah datangnya ke Alfa gitu ya, ke toko-toko gede. Makanya mereka mah cepet kayanya, karena nggak ada ngutang. Itu kalau saudara kita warung kecil gitunya, itu biasanya banyak ngutang, jadinya nggak maju-maju gitu. Itu ya, masya Allah. Awas, jadi iniin dulu yang tetangga kita, seharusnya begitu ya. Jadi warung tetangga kita yang kita makmurkan gitu. Insya Allah, sama dengan kita nolong ya, nolong saudara kita, masya Allah. Kok jadi kesananya? Min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab. Yasumunakum itu ayat lubuna lakum asyaddal adab. Yatlubuna mencari, itu alu Fir'aun. Lakum untuk kamu asyaddal adab, siksa yang paling berat. Summa bayanallahu ta'ala yudabbihuna abna'u, insyaallah. Jadi kalau udah nyiksa itu Fir'aun itu berat sekali itu. Kalau udah nyiksa gitu. Di sini disebutkan, Allah menjelaskan ya, yudabbihuna abna'akum. Jadi kalau yudabbihu itu bahasa yudabbih itu membunuhnya itu masih hidup-hidup itunya. Sogoran dalam tingkah kecil tuh. Yudabbihunya, dabbaha yudabbihu itu menyembelih itu, abna'akum. Jadi disembelih anak-anak kamu yang masih kecil-kecil. Ya Allah. Sigoran itu masih kecil-kecil disembelih. Sekarang terjadi ya, kayak di, kalau lihat ya di Yahudi orang Israel. Oh ya, kalau itu nembakin itu anak-anak kecil Pak. Beli ya, anak-anak kecil. Ternyata emang dari dulu si Fir'aun itu seperti itu. Gitu ya kejahatannya itu, masya Allah. Jadi anak-anak kecil disembelih Pak, disembelih, masya Allah. Wa yastahyuna nisa'akum ayyatrukuna ahya'an sigharan. Supaya yang perempuan nanti ditinggalkan dalam keadaan hidup itu sigharan, waktu kecil. Yuqalu yastahdimuna kibaran. Tujuannya untuk nanti ngehodamin, ngelayanin Fir'aun nanti kibaran kalau sudah waktunya besar. Jadi dijadiin pelayan nanti kalau yang perempuannya gitu, insyaallah. Wadzalika anna Fir'auna ra'a fi manamihi naron. Nah, ini cerita. Nah itu kejadian itu anna Fir'auna terjadi ketika Fir'aun ra'a fi manam, dia bermimpi, ngelihat dalam mimpinya naron, melihat api, akbalat min baitil muqaddas, itu menghadap dari Baitul Muqaddas, datangnya dari Baitul Maqdis, dari Baitul Muqaddas. Hatta ahatat, sehingga meliputi bibuyuti Misra, jadi di rumah-rumah yang ada di Mesir semuanya diliputi itunya oleh api, semuanya kebakar itu maksudnya.
Wa haraqat kullal kibti, semua orang-orang Kipti terbakar dengan api itu. Wa tarakat Bani Israel, cuma api itu ninggalin orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu tidak dibakar. Nah orang-orang Kipti, orang-orang Kiptinya itu dibakar. Fada'a Fir'aun al-kahana, ketika bangun kaget dia gitu ya. Fir'aun itu kaget bangun, terus dia panggil para tukang sihirnya itu, dukun-dukun. Kalau dulu mah dukun, kahana. Sa'alahum an dzalik, kemudian Fir'aun bertanya tentang masalah impiannya itu. Faqalu, kata orang-orang tukang sihir atau dukun Fir'aun itu, yuladu fi bani Israil waladun yakunu ila qibt wa zawal mulkika. Kata kahanah tadi bahwa nanti di Bani Israel akan lahir seorang anak, yakunu hilakul Kipti, yang akan menghancurkan kaum Kipti. Wazawal mulkika ala yadi, dan yang akan menghilangkan kerajaanmu ala yadi, di atas tangannya. Masya Allah, yang akan ngancurin kaum kamu, yang akan menghancurkan kerajaanmu, itu nanti akan lahir seorang anak dari Bani Israel. Fa'amara Fir'aun bi qatli kulli gulamin yuladu fi Bani Israel. Masya Allah, ketika itu mendengar itu Fir'aun ketakutan, dia ketakutan. Makanya dia perintahkan untuk membunuh setiap anak yang baru lahir nih. Yuladu fi Bani Israel, yang dilahirkan di Bani Israel. Pokoknya anak laki-laki gulam itu, pokoknya lahir laki-laki bunuh, lahir laki-laki bunuh gitu Fir'aun itu. Insyaallah. Hatta qatala min auladihim isna asyara alfasobi, sehingga Fir'aun itu membunuh dari keturunan orang-orang Bani Israel itu isna asyara alfan, 12.000 sobi. Bahasa 12.000 pembantaian ini, Masya Allah. Ada yang lahir nih, dilihatin dia laki-laki bunuh, ini sampai 12.000. Bayangin Pak, 12.000 anak-anak kecil yang baru lahir. Masya Allah, ini biadabnya Fir'aun ya, biadabnya Fir'aun, Masya Allah. Makanya kalau orang sekarang nggak ada apa-apanya Pak, sebiadab-biadab apapun itu dibandingkan Fir'aun nggak ada apa-apanya. Ini anak masih kecil gitu, yang baru lahir, baru nongol, Masya Allah, bayi yang masih merah dibunuh sampai 12.000. Bayangin, Masya Allah, biadabnya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum, nah ini semuanya adalah bala, itu ya ujian, bencana min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Wal bawhahuna huwa al mihnah, tuh. Jadi bala di sini adalah cobaan. Cobaan in asyira bilabdi dzalikum ila san'i fir'aun wa ni'mah in asyira bihi ilal inja wa hamlul bala ala ni'mati ahsan. Jadi ini adalah cobaan, ujian bagi orang-orang Bani Israel. Jadi semuanya umat itu dicoba, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita juga akan diuji. Makanya gak aneh kalau ada pemerintah yang kurang adil gitu ya, yang menzalimi rakyat, yang aneh di sana juga ada dulu. Dia mudah-mudahan kita bisa kuat, dia bisa sabar tuh menghadapi ujian, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian ini semuanya Pak, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dekatkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika diuji malah kita lebih jauh lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang masa-masa susah Pak ya, udah dikasih penyakit wabah gitu, belum berhenti, insyaallah. Mudah-mudahan Allah cepat-cepat angkat ya wabah ini, bencana ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Nah selanjutnya masih tafsirannya.
Wa idh faraqna bikumul bahr wa idh faraqna bikumul bahr فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Ini kisahnya sudah terusnya gitu ya, terus sampai Nabi Musa dewasa dan sebagainya menentang Fir'aun. Ini mah jadi ceritanya langsung sudah dewasa Nabi Musanya gitu. Tadi ceritanya baru mau lahir gitu ya. Tuhnya wa id farokna ini ketika sudah menjadi nabi dan rasul itu. Jadi ketika membawa kaumnya gitu ya, menyelamatkan kaumnya, cuma terpojok nih Nabi Musa dan kaumnya itu terpojok. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kata id itu aywadkur, ingatlah. Itu ya, ingatlah. Jadi supaya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi sekarang itu harus ingat gitu. Ketika dulu Allah menyelamatkan nenek moyangnya, kalau Allah celakakan semuanya, gak mungkin ada orang-orang Bani Israel sekarang. Orang-orang Israel sekarang gak mungkin ada. Orang-orang Yahudi sekarang gak mungkin ada kalau tidak Allah selamatkan nenek moyangnya, seperti itu. Wa idh faraqna bikumul bahr ay wadhkuru idh falaqnahu bisababikum tuh. Dan ingatlah oleh kamu semuanya id di waktu falaqna kami membelah apa? Bahr, laut terbelah itu. Maka ketika terpojok itu kan diserbu oleh bala tentaranya Fir'aun semuanya 270.000 bala tentara yang semuanya memakai kuda itu terpojok gitu. Nabi Musa beserta Bani Israel itu terpojok itu, di depannya lautan luas, di belakang Fir'aun gitu ya. Itu bingung gitu ya. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Mengumpulkan tongkatnya ke laut. Sebenarnya Nabi Musa nggak tahu ketika mau dipukulkan itu jadi apa gitu. Awas ya, itu sebutnya mujizat. Jadi mujizat itu bukan sesuatu yang harus dipamerkan, diatraksikan, nggak bisa. Dia sesuatu pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menolong kaum Nabi Musa gitu. Dipukulkanlah tongkatnya gitu ke laut, maka terbelah. Maka di sini farokna, kami. Ini kata Allah. Jadi yang membelah laut itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ngawasnya. Jadi kalau begitu walaupun pakai tongkat kecil ya bisa. Siapa? Karena apa? Karena Allah yang membelahnya Allah, bukan kita manusia gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Dibelah laut itu terbelah itu. Bisa babikum disebabkan kamu, li ajli ayatasayyara lakum suluka. Supaya apa? Supaya gampang untukmu suluku atau menempuh jalannya gitu untuk bisa sampai ke ujung laut yang sebelah sana gitu. Dibelah itu. Jadi jalan. Jadi dibikin jalan, laut itu dibelah jadi jalan-jalan gitu. Masya Allah. Itu ya. Hebat, Masya Allah. Ini kalau kejadian seperti ini hebat, dahsyat sekali ini. Itu ya, sampai terbelah. Nah, selanjutnya fa'anjainakum maka kami, kata Allah, menyelamatkan kamu semuanya minal gharq gitunya, dari tenggelam, bi ikhrajikum ila sahil, dengan sebab mengeluarkan kamu sampai pinggir pantai. Itu jadi pantai di sini gitunya sampai ke ujung. Itu terbelah. Jadi terbelahnya bukan sedikit, bukan sampai tengah-tengah, sampai nembus ke ujung pantai sana. Jadi bisa melewat ke sana seperti jalan tol kalau sekarang selamat sampai sana.
Cuma wa agrokna ala fir'aun wa antum tanzurun. Cuma wa agrokna, dan kami tenggelamkan. Loh, ini kata Allah, Allah sendiri yang menenggelamkan siapa? Ala fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan gitu. Tadinya Fir'aun itu nggak mau gitu tadinya. Ini ceritanya kalau dibaca panjang, Pak. Ini mah secara pendeknya baik. Tadinya Fir'aun itu gak mau ngikutin Nabi Musa untuk melebu masuk ke laut itu ya. Nah, ternyata kuda yang ditunggangi oleh si Fir'aun itu adalah kuda jantannya gitu. Terus gitu ya, di belakang ketika sudah semuanya masuk ya, kaum Nabi Musa sudah masuk semuanya, orang Bani Israel. Nah, datanglah kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril, dan ternyata kudanya itu adalah kuda perempuannya. Ini kuda Fir'aun, kuda jalunya, jantannya gitu. Ngelihat kuda bikangnya gitu, kuda perempuannya yang masuk ke laut, ya itu dikejar gitu. Ya Fir'aunnya masuk, pasti semuanya bala tentaranya ngikut masuk semuanya gitu. Ya Allah, tidak yang tertinggal. 270.000 pasukan yang berkuda semuanya masuk gitu ya, bersama Fir'aun. Ya Allah, itu sudah sampai Nabi Musa dan bala tentaranya, Nabi Musa beserta kaumnya sudah sampai ke pinggir pantai yang sebelah sana. Nah, di sana Fir'aun itu masih di tengah-tengah gitu, belum sampai ke sana. Maka di sana dikembalikan lagi laut itu pada kondisi semula, gitu ya. Maka tenggelam, insyaallah. Tapi diabadikan ya, Fir'aunnya katanya masih ada, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk apa? Untuk peringatan buat kita, sejahat apapun orang, sejahat apapun manusia, akhirnya akan qaid juga gitunya, kan mampus juga, betul gak? Bahasanya jangan meninggal tuh Fir'aun mah, qaid ya, qaid. Kalau bahasa kita mah jengker gitu. Itu ya, Masya Allah, sejahat apapun, seberkuasa apapun orang, tetap akhir-akhirnya akan mati juga, Pak, meninggal juga, Masya Allah. Makanya jangan takut tuh, ini banyak yang zolim, gak apa-apa, nanti juga mati gitu ya. Berat nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memikirkan diri kita sendiri, bagaimana supaya kita nanti selamat di dunia, selamat nanti di akhirat. Ketika kita meninggal dunia, kita dalam keadaan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan memegang agama Islam, dan meninggal dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang penting, Pak ya. Mudah-mudahan kelumit kisah sebentar ya, tentang masalah kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, permasalahan-permasalahan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga jalan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Min ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.